Hari ini warungku lagi sepi banget kak, dari pagi sampai jam 12 siang ini baru dapat 20.000. Ngapain cewek kuliah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya ngurus suami. Kuliah tuh sebenarnya nggak gitu penting buat cewek. Aku pernah dilecehkan seksual waktu kelas 4 SD dan itu sama om aku sendiri. Hai guys, welcome to my channel, Claren Hayes. So, di video kali ini mungkin agak berbeda dari video-video aku sebelumnya yang mostly bicara tentang kesehatan. Sebenarnya tetap bicara tentang kesehatan sih, tapi lebih ke kesehatan mental kali ya, mental health, dan lebih ke sharing gitu hari ini. Kenapa? Karena awalnya kemarin banget nih pas aku bikin video ini, kemarin malam, itu aku ngelempar story di Instagram aku tanya ke kalian, kira-kira apa sih tantangan di hidup kalian yang kalian hadapin saat ini? Aku pengen denger dong gitu. Aku bilang kayak gitu kan. Dan ternyata baik banget cerita yang masuk guys, kayak cerita yang indah, cerita yang menyentuh, dan gak dipungkiri juga inspiratif sih menurut aku banget. I feel like I need to share this because in times like this kita butuh untuk saling sama-sama menguatkan guys. That's why hari ini kita akan deep talk ya, udah lama juga gak heart to heart kan. But enough about me, let's just talk about us. Tentunya aku gak bacain semua ya, pastinya aku bacain beberapa yang menurut aku, bukan menurut aku sih ya, maksudnya banyak hal yang bisa kita pelajari di situ. Ya, sebelum kita mulai juga, sambil aku buka nih DM-nya seperti biasa, kalian jangan lupa dulu untuk subscribe ke channel Claren Hayes. Klik, thank you. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @clahayes and my TikTok @clahayes. Kak, aku mau ikutan cerita ya, hehe. Kayaknya aku udah dapet tantangan sejak kecil. Umur 3 tahun ayah meninggal. Ibu harus jadi tulang punggung yang mengakibatkan dia jatuh sakit kena stroke waktu aku umur 11. Jadi aku sama ibu pindah ke rumah nenek. Dan aku punya kakak cowok yang waktu itu masih kuliah dan udah semester akhir, dimana dia butuh biaya yang lumayan banyak buat nyelesain kuliahnya. Sedangkan pemasukan saat itu cuma ada dari tante aku, dimana dia menghidupi 4 ponakannya, termasuk aku dan kakak aku, 1 anaknya, dan ibu juga nenek aku. Tapi alhamdulillah banget aku punya keluarga besar yang care banget sama keluarga aku, jadi kita bisa laluin semuanya. Sekarang aku, ibu, sama kakak udah balik ke rumah yang dulu, udah gak kumpul sama nenek lagi karena alhamdulillah ibu udah bisa jalan dan ngelakuin kerjaan rumah dikit-dikit walaupun pakai 1 tangan. Efek stroke bagian tubuh kanan masih kaku. Tapi sekarang aku kasihan banget kak sama kakakku karena dia tulang punggung keluarga, gajinya juga kecil karena cuma guru honorer, sedangkan dia harus memenuhi kebutuhan ibu dan aku yang sekarang udah mau kelas 12, dimana harus persiapan buat masuk kuliah dan butuh biaya lumayan banyak juga. Yang lebih bikin aku ngerasa bersalah ke kakak aku adalah dia memutuskan buat nggak nikah dulu sampai aku lulus kuliah. Padahal umurnya udah 26 sekarang. Aku ngerasa jadi beban banget buat dia, but I can't do anything. I don't know, mungkin dengan aku lulus dan dapat perguruan tinggi yang baik bisa bikin dia bangga kali ya. Amin. Wow, kamu beruntung banget punya keluarga yang bener-bener keluarga besar tuh bisa care sama kamu loh. Semangat ya. Aku tau pasti gak mudah, pasti kayak beban pikiran kamu tuh banyak. Yang jelas yang bisa kamu lakukan adalah yang terbaik sekarang ya. Pertama-tama bersyukur karena sekarang ibu udah semakin sehat, dan jelas hal terbaik yang bisa kamu lakukan sekarang adalah dengan berusaha sebaik mungkin untuk bisa lulus dengan nilai yang bagus. Udah kelas 12 kan? Terus berusaha biar bisa keterima di perguruan tinggi. Kemudian kejar pendidikan itu, selesaikan dengan baik, dan dengan begitu usaha kakak kamu sekarang tuh gak sia-sia gitu loh. Jadi kamu repay his kindness tuh tidak harus dengan segera bekerja juga saat ini juga, tapi dengan do the best you can do. Cuma sebenarnya kalau kamu mau sambil kuliah terus sambil kerja juga sih bisa gitu. Andai kata kamu pengen bantu mengurangi bebannya kakak kamu sehingga bisa bantu pemasukan keluarga juga. Cuman ya namanya kemampuan tiap orang ya, cuman kamu yang tahu gitu. Kalau kamu merasa sanggup bisa kuliah sambil kerja, ya monggo silakan. Tapi kalau kamu ngerasa harus fokus pendidikan dulu nih, ya udah fokus aja pendidikan dulu dan lakuin yang terbaik aja. Semangat ya. You're stronger than you think. You can go through this. Ayah aku meninggal, dan setiap hari aku harus menyaksikan ibuku jalan atau teleponan sama laki-laki barunya. Hidupku penuh tekanan. Tiap mengutarakan kehendak, aku sendiri gak pernah didengar. Sejak itulah aku berprinsip ketika aku jadi orang tua nanti, aku akan tetap salah dan akan selalu minta maaf. Okay, so here's what I think is happening. Kayak kamu ada di kondisi yang orang tua kamu tuh tidak membuat kamu nyaman, sehingga kamu bawa rasa gak nyaman itu dan kamu proyeksikan ke anak kamu nanti gitu. Kayak bukan berarti ketika orang tua kamu itu tidak bisa cukup membahagiakan kamu, maka artinya kamu harus mengaku salah juga nanti ke anak kamu gitu. Your parents' story is not your story, and your parents are not you.
sebenarnya itu mindset yang harus diluruskan ya gitu. Karena bukan berarti karena orang tuamu selalu merasa benar terus kamu jadi harus selalu merasa salah ketika kamu nanti jadi orang tua, karena background cerita kalian ini beda gitu. Ya justru kamu harus menjadi orang tua yang lebih baik, jadi orang tua yang benar buat anak kamu tanpa selalu memandang diri kamu selalu salah gitu loh. Misal ya, aku kasih contoh yang lebih gampang kali ya, maksudnya lebih relate gitu. Misal aku gak nyaman ketika mamaku marah-marah sama aku, apapun itu alasannya gitu ya. Kemudian bukan berarti karena aku gak suka dimarahin, nanti aku ke anakku, aku janji aku gak akan marah sama sekali. Nah, itu nggak mendidik jadinya. Bukan berarti marah nggak boleh, boleh kok, asal nggak berlebihan gitu kan. Jadi itu lebih ke apa ya, mindset aja sih sebenarnya. Dan kayak bukan dengan mengorbankan diri sendiri juga gitu loh. Kalau kamu ngerasa kamu saat ini udah menderita, ya berarti nanti kamu harus bahagia. Walaupun emang ngomongnya lebih gampang ya, jauh lebih gampang sih daripada kayak ngejalaninnya. Cuman I guess emang bahagia tuh effort ya nggak sih, ya harus diusahain gitu loh. Karena sebenarnya yang kamu harapkan itu adalah permintaan maaf dari orang tua kamu gitu. Jadi kayak kamu memproyeksikan itu ke anak kamu. Kamu berusaha memberi apa yang kamu tidak dapat karena kamu nggak pengen itu terulang ke anak kamu. Tapi kurang tepat juga ya kalau kamu selalu minta maaf gitu loh. Jangan, karena takutnya jadi nggak membimbing anak kamu nanti gitu. Karena ya mereka tetap perlu dibimbing. It's okay. Justru mereka mungkin akan baik melakukan kesalahan karena memang tujuan orang tua ya untuk membimbing gitu. Tapi intinya maksud aku tuh gini, luka kamu itu cuman kamu sendiri yang bisa nutupin gitu loh. Kalau ada lubang, kayak cuman kamu sendiri yang bisa nutup si lubang itu gitu. Caranya ya dengan menerima dan memaafkan ibu kamu juga. Dan ya udah, kedepannya try to be the kind of parents you want your parents to be. Nah, terus ini guys, jujur ini salah satu cerita yang menurut aku tuh cukup menyentuh banget dan mungkin agak panjang, tapi ini worth it banget. Nah, kalau aku juga mau curhat nih, panjang gak apa-apa ya? Apa-apa. Aku ngerasa tahun ini berat banget kak. Sebenarnya dari tahun 2020 sih, semenjak covid ini ada. Imbas covid ini ke keluarga aku berdampak banget. Bapak dan kakak aku di PHK dari tempatnya bekerja, dan kita semua nggak ada yang nyangka ini bakal kejadian. Awalnya mama selalu marah kalau pulang kerja, mungkin karena dia capek pulang kerja terus, yang kerja cuma mama doang kan. Jadi setiap hari ada aja yang ngedengerin mama ngoceh. Rasanya mau ngilang aja pas itu. Aku juga capek dimarahin, ngedenger bentakan terus kak. Mana sekolah kan jadi online ya, jadi ya udah deh tuh di rumah aja, tahan-tahanin aja. Sekalinya disuruh ke sekolah, aku pulangnya ke rumah temen. Hehe. Ya aku paham sih, ketika kamu ngerasa gak nyaman untuk pulang ke rumah, pasti kamu akan berusaha menghindari pulang ke rumah, ya gak sih? Aku ngerasa kayak capek aja sama suasana rumah, makanya ke rumah teman. Aku pikir covid ini bakal selesai tahun 2021, nyatanya enggak. Ya emang manusia sendiri yang gak patuhi protokolnya, tapi manusia juga yang minta ini cepat selesai. Nah, tahun ini aku lulus SMA, jadi harus banyak tugas. Niatku juga pengen lanjutin kuliah, harus banyak belajar. Tiap hari belajar, ngerjain tugas bejibun, diuber deadline, sampai sakit kepala. Pernah habis paracetamol 3. Gak tahu udah tuh boleh atau gak makan paracetamol sebaik itu. Boleh kok, sehari 3 kali ya. Aku selalu berdoa, semoga bapak sama kakak aku dapat kerjaan lagi, amin. Semoga aku bisa kuliah di tahun ini, semoga rezekinya selalu dilimpahin. Pokoknya aku selalu berdoa sama Allah. Alhamdulillah kakak aku dapat kerja lagi walaupun gajinya pas-pasan, tapi alhamdulillah banget ada yang bantu mamaku. Sampai dimana aku udah pemeringkatan SNMPTN nih. Aku nggak berharap tapi pengen masuk. Tapi ya Allah punya rencana lain kalau aku nggak masuk pemeringkatan. Aku biasa aja tuh ya, kayak ya udahlah mau diapain. Aku coba PMDP Poltekkes, alhamdulillah lolos kak di jurusan Nana Farma. Bapakku selalu support kalau aku mau kuliah. Bapak juga seneng aku terima di Poltekkes. Mamaku juga seneng, tapi nggak sesemangat bapak. Mama selalu mikir biaya. Ya semenjak corona keuangan keluarga pemasukannya sedikit. Aku kalau ngomong masalah kuliah pasti mama selalu bilang, uang dari mana? Jangan-jangan ntar bisa bayarnya cuma di semester 1 lagi. Ya Allah kak, sedih banget kak dengar orang tua yang hopeless begitu. Aku selalu yakinin mama kalau bisa insya Allah ada jalannya. Tapi mama selalu mikirin sampai berat badan mama turun 10 kilo. Beda sama aku yang malah naik 7 kilo. Bapak udah ngeluarin banyak biaya buat buka usaha warung makan kecil gitu deh. Sampai-sampai uang tabungan tuh udah bener-bener dikit banget. Jujur aku capek kak sama keadaan begini. Rasanya mungkin kalau aku udah gak kuat bisa stres deh kayaknya. Jujur kamu kuat banget sih. Cuman aku selalu kayak jangan terlalu dipikirin, udah bisa gitu. Setiap hari aku bantuin bapak di warung. Hari ini warungku lagi sepi banget kak. Dari pagi sampai jam 12 siang ini baru dapat 20.000. Sedih banget ngeliat warung orang kanan kiri banyak yang makan, banyak yang ngopi. Semua pengunjung capil pada makan di warung mereka, tapi di warungku satu pun belum ada. Cuman ada yang beli es tadi 2 orang. Bukannya aku gak bersyukur, justru
aku bersyukur banget masih bisa dapat 20.000. Seenggaknya pulang ntar nggak beneran kosong gitu, ya ampun. Cuman aku kasihan ngeliat bapak aku kak, sedih banget, jujur aku jadi ikut sedih juga gitu loh. Karena aku ngerasa capek tiap malam nangis, overthinking, tapi kalau ditahan-tahan ntar malah jadi penyakit kan. Aku nggak berani cerita banyak ke teman aku karena aku tahu mereka juga lagi banyak masalah di keluarganya. Karena mereka curhatnya sama aku sih, WK. Aku nggak mau nambah beban teman-teman. Ya ampun, baik banget gak sih anak ini. Makasih ya kak udah nanyain kesulitan apa yang dialami sekarang. Aku jadi curhat sama kakak lah, maaf banget kalau aku spam. It's alright, it's real okay. Oh iya kak, tanggal 14 pengumuman SBMPTN dan aku ikutan. Doain ya kak, semoga lolos. Aku sama kayak kak Kla bisa ambil SBM-nya. Amin, doain bisa jadi kayak kak Klarin. Amin, dan yang doa gak cuma aku tapi kita semua yang nonton ini ya. Gila strong banget gak sih? Kayak ketika kita denger cerita yang kayak gitu langsung mikir, aduh masalah hidup gue tuh jauh gitu loh. Maksudnya bisa ada orang-orang sekuat ini ya. Dan satu hal yang tadi menarik ya, kalau aku misal ada di deretan warung-warung gitu ya, memang aku pasti ngeliat oh mana yang rame mana yang enggak. Kadang aku tuh kalau aku sendiri mikir kayak oh yang ini warungnya masih sepi, kayaknya aku beli di tempat dia aja deh gitu. Hitung-hitung nambah pemasukan. Jadi apa ya istilahnya, aku tuh selalu kayak berusaha nempatin diri aku, membayangkan kalau aku di posisi mereka tuh gimana gitu loh. Begitupun gimana perlakuan kita ke orang, seharusnya seperti itu ya. Aku ngebayangin aja kalau misal aku buka usaha terus kayak kanan kiri seperti dia gitu kan, pasti sedih ya rasanya gitu loh. That's why seenggaknya walaupun aku nih cuma satu orang, walaupun kita cuma satu orang, tapi bayangin kayak dia ada 2 orang beli es aja dia bisa bersyukur banget bisa dapat 20.000 gitu loh. I mean bayangin kalau misal ternyata warung yang sepi dan yang aku beli saat itu ternyata adalah warung dia dan aku beli 30.000 makanan gitu misalkan ya. Iya, itu bisa langsung menambah pemasukan dia dari 20.000 jadi 50.000 gitu loh. Kayak bayangin kebahagiaan dia hari itu yang besar banget, yang kayak nggak ada bandingannya dibanding kita yang hanya milih untuk makan di warung itu aja gitu loh. Aku yakin kalian juga pasti pernah lah ada di situasi kayak gitu, yang kayak walaupun kita ditawarin mungkin sama pedagang asongan gitu kan, yang lagi lewat juga di jalan segala macam, sebenarnya nggak butuh-butuh banget tapi kita pengen bantu mereka gitu loh. Jadi ya dibeli aja gitu, nggak masalah. Karena buat aku itu kayak amal ibadah juga sih ya, walaupun kecil tapi dilakukan dengan hati yang besar, dengan niat yang besar. It's a big thing then. Do small thing with great love. Dan ini juga kayak ngingetin kita supaya tetap bersyukur sama kalian yang sekarang tuh sebosen dan secapek itu sekolah online gitu loh. Karena baik yang ngeluh sekolah online, tapi baik juga yang pengen bisa kuliah walaupun online tapi nggak punya biaya, tapi pengen banget nih bisa kuliah gitu loh. Jadi yang buat yang kuliah sekarang juga semangat, ada loh yang pengen jadi di posisi kalian saat ini. Dan buat kamu yang aku bacain ceritanya, semangat ya. Your spirit is beautiful and your soul is beautiful and I'm sure you can go through this. Karena kita semua ngedoain kamu dari sini, pasti bisa. Harus yakin bahwa when there's a will, there's a way. Tetap berdoa sama Tuhan supaya ditunjukin jalan yang terbaik dan diberi kemudahan. Ya, semangat. Kak Klarin, aku pernah dilecehkan seksual waktu kelas 4 SD dan itu sama om aku sendiri. Karena orang tua aku nggak ada, jadi serumah sama orang itu. Tapi nggak sama orang itu aja sih. Jadi kayak dia serumah tapi sama yang lain juga, tapi ada omnya. Aku ngerasa risih sebenarnya ketemu sama orang itu lagi, tapi bagaimanapun dia adiknya papaku. Gimana ya kak caranya biar nggak canggung? Dan aku ngerasa hilang arah banget sampai suka nyilet tanganku sendiri. Aku dari dulu punya orang tua yang minta aku sekolah di sekolah favorit, tapi aku ngerasa nggak mampu. Tapi tetap aja suruh masuk ke situ. Ketika aku mau kuliah sekarang, aku bingung mau jurusan apa. Baik banget saran yang masuk udah aku tolak, tapi tetap saran itu yang selalu diulang ketika aku ketemu sama orangnya. Please kak kasih saran, aku capek juga sama kehidupanku. Keluargaku juga nggak dukung aku kuliah karena aku anak pertama dan adikku 3. Aku disarankan kerja. Ini sekali lagi ini reminder banget buat kita yang masih bisa, sangat bisa mengenyam pendidikan, tapi pusingnya tuh cuman pusing-pusing deadline aja gitu loh. Dan karena di sini kayak yang tadi kamu bilang, kamu udah nyampe menyilet-nyilet diri kamu sendiri, which means berarti kejadian itu memberikan damage yang cukup besar ya di diri kamu. Ya I guess cara tergampang ya menurut aku ya, kalau kamu punya BPJS kamu bisa datang ke dokter dan kamu bilang, karena ini menyangkut kesehatan jiwa, jadi aku bisa bilang kalau kamu punya keberanian untuk jujur dan ngomong sama tenaga kesehatan, karena aku tenaga kesehatan ya, jadi maksudnya sedikit banyak yang bisa aku bantu tawarkan adalah solusi seperti ini. Kamu bisa bicara ke mereka apa yang terjadi sampai kamu self harm, dan mereka akan bisa bantu dengan rujuk kamu ke spesialis jiwa. Dan BPJS kalau kamu aktif itu akan gratis, kalau kamu dapat obat itu akan gratis. Itu sih solusi nyata yang bisa aku tawarkan
tawarin ke kamu saat ini gitu loh. Sekali lagi kamu harus kuat, walaupun it sounds like I'm preaching, kayak wow sih, maksudnya aku jelas-jelas tidak mungkin mengerti apa yang kamu alami, cuman aku di sini cuman bisa berdoa yang terbaik buat kamu juga, supaya kamu diberi kekuatan dan diberi keberanian untuk mencari solusi dan melakukan solusi buat masalah kamu itu. Mungkin bisa aja kalau soal kerja, banyak yang aku lihat beberapa teman aku di sekitar aku tuh kayak dia menunda kuliah setahun 2 tahun, dia kumpulin uang untuk kerja dan sekaligus biaya hidup keluarga dia jika memungkinkan, dan habis itu tapi dia benar-benar tepatin janjinya ya, 2 tahun itu daftar untuk kuliah gitu. Jangan sampai udah biasa megang duit biasanya males tuh, mau sekolah lagi jadi males, itu jangan sampai kayak gitu. Dan kalau bisa mungkin beasiswa ya, bisa sedikit lebih meringankan biaya kuliah ya, kayak gitu sih kalau dari aku. So semangat, you're so strong. Orang tua aku cerai, mama papa sakit dari aku TK, papa nikah lagi dan lupa sama anaknya. Aku lagi berjuang untuk tidak jatuh ke pergaulan bebas. Aku kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam untuk biayain kuliah S1ku. Dan di saat aku kuliah juga banyak orang yang ngasih aku omongan-omongan yang kadang bikin down. Contoh, ngapain cewek kuliah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya ngurus suami. Kuliah tuh sebenarnya nggak gitu penting buat cewek. Orang pinter masih kalah sama orang hoki. Mau kita sepinter apa kalau kerja di perusahaan gede, sebanyak apa gajinya tetap aja karyawan. Aku dikata-katain so suci dan lain sebagainya karena nggak mau minum alkohol dan nggak mau ikutan clubbing. Oh my god, I never drink dan aku nggak pernah clubbing. Dan aku gak bisa keluar dari zona ini karena aku harus kerja ikut orang untuk biaya kuliahku. Puji Tuhan, baik luar biasa, aku kuat sampai sekarang dari semester 5 dengan IP di atas 3,5. Wow, keren banget, semester 5. Kurang 3 semester lagi, selesai ini semua. Aku selalu ngeliat konten-konten kakak yang bikin aku semangat, kuat, dan semakin gak peduli dengan omongan mereka yang ngatain kuliah itu gak penting. Jujur aku rada marah sih ketika dibilang kayak, ngapain cewek kuliah tinggi-tinggi ujung-ujungnya ngurus suami. Aku cukup marah ya, instead aku sebel banget sama orang yang mikir bahwa perempuan itu diciptakan hanya untuk ujung-ujungnya menjadi seorang istri. Kayak lo tuh dilahirin, gue tuh mempersiapkan lo tuh untuk jadi istri aja. Jujur, mohon maaf banget nih buat opini aku nih, itu kayak terbelakang banget loh. Itu tuh kayak merendahkan banget loh. Memang nanti perempuan tuh akan jadi istri, tapi bukan berarti kayak tujuan hidup lo tuh hanya untuk jadi istri semata gitu. Ini aku nggak berbicara ajaran agama atau apapun ya, apapun itu pasti baik gitu loh, ajaran agama mah. Cuman kayak kalian belum pernah ya mungkin ada saudara kalian yang mungkin ditinggal meninggal oleh suaminya sehingga punya mindset bahwa perempuan tuh harus bisa berdiri sendiri gitu loh, harus bisa berdikari gitu loh. Itu sih sebenarnya yang selalu diajarin sama mama aku ya, kamu jadi perempuan harus bisa hidup ada atau nggak ada laki-laki, dan itu yang selalu aku pegang. Perempuan itu memang harus maju, tapi tetap ada beberapa hal yang memang somehow menjadi kodrat perempuan dan laki-laki. Tapi kayak janganlah kita itu direndahin gitu loh, janganlah dianggap kita tuh nggak bisa apa-apa dan kayak tugas lo tuh cuman apa pagi di dapur, siang di sumur, malam di kasur, ya nggak sih? Istilah orang zaman dulu kayak gitu nggak sih? Itu tuh kayak buat aku tuh kayak lo tuh bisa nggak sih kayak memanusiakan manusia. Dan kenapa buat aku kuliah itu tetap penting banget ya, karena pendidikan itu nomor 1 membentuk mindset kita, membuat kita lebih percaya diri, lebih punya keberanian, punya bargaining value tadi, bargaining position, sorry. Jadi buat aku perempuan itu juga adalah manusia yang punya hak untuk mengembangkan potensi dia, mengejar cita-cita dia, talenta dia, tanpa melupakan kewajiban dan kodrat dia suatu saat untuk menjadi istri gitu ya. Ini pendapat pribadi aku ya, maksudnya pasti nggak semua perempuan berpikir sama. Ada yang mungkin merasa nyaman ya, aku menjadi istri dan mengurus rumah tangga aja aku bahagia kok, I feel fulfilled gitu, kayak suami aku baik sama aku ya puji Tuhan, alhamdulillah buat kamu yang ada di posisi itu gitu loh. Jadi buat kamu yang barusan aku bacain ceritanya, semangat, jangan pernah dengar kata-kata orang ya, karena yang ngejalanin hidup kamu tuh ya kamu gitu loh. Itu tuh cuma orang-orang toksik yang karena mereka berpikir di situ, hidup mereka juga akan ada di situ-situ aja. Kita harus kasihan sama mereka justru, karena itu pola pikir mereka. Ya terjadilah seperti itu nanti di mereka. Ya, jadi kamu semangat. Terima kasih kalau kamu udah bilang konten aku juga menyemangati pak kamu. Dan ajaibnya hari ini, kamu yang bisa nyemangatin kita semua. So, everything happens for a reason. Thank you for your story. We really are inspired by it. Oke, karena ini udah jam 12 malam, in fact. Banyak banget sih sebenarnya cerita-cerita dan DM yang masuk. Aku bacain satu terakhir ya. Jujur kak, akhir-akhir ini ngerasa hidup tuh berat banget. Kerja sama orang-orang dan lingkungan yang toksik. Tiap hari ada aja yang dikomentarin, ngerasa dimanfaatin. Tiap kerja bagus dikit dipuji-puji, besoknya dihujat. Bingung banget mau resign, udah gak nyaman pol di tempat kerja, tapi posisi jadi tulang punggung keluarga. Ada orang tua dan bude yang harus dinafkahi. Mau dikuat-kuatin, tapi tiap hari malu banget jujur sama Allah. Tiap curhat isinya ngeluh sama mereka-mereka yang toksik. Sehari kerja
aja rasanya lama banget, pulang-pulang badan udah ngerasa capek, udah kayak nggak bisa nih aku gini terus, harus resign. Tapi balik lagi pas ngeliat ibu, ya Allah, nangis kejer. Ada orang yang harus kita bahagiakan, yang harus kita nafkahi, yang harus kita jaga kesejahteraan hidupnya. You know, I think a hero is not just Marvels, but you are. Kenapa aku jadi nangis sekarang? Kayak buat aku ya, orang ini tuh bener-bener sacrifice banget loh. Sacrifice banget buat keluarganya dan kayak keren banget. Mungkin dia stres ya, cuman sedewasa itu kayak kamu tuh bisa nyampe mengesampingkan bahkan kesejahteraan well-being mental kamu sendiri demi keluarga kamu gitu ya. Aku gak ngerti sih gimana kondisinya ibu dan bude kamu, cuman percaya deh, dengan kamu ngambil tanggung jawab yang besar, kamu akan punya kekuatan yang besar. Kalau kata Uncle Spider-Man, with great power comes great responsibility, ini dibalik, with great responsibility comes great power. Kamu menabur apa yang kamu tuai, dan sekarang kamu benar-benar kayak you're the hero to your family. Mungkin gak ada yang pernah ngasih tahu kamu ini, gak ada yang bilang kamu ini, but let me tell you, you are. Dan percayalah, ketika kamu berbuat baik, apalagi untuk ibu kamu sendiri, insya Allah ya, insya Allah Tuhan akan mengembalikan hikmahnya tuh berkali-kali lipat, dan pahalanya tuh luar biasa. Dan mamaku sih bilang pasti kamu akan dikembalikan berkali-kali lipat. Pasti, saya bukan Tuhan tapi pasti, karena itu yang terjadi sekarang. Pada lari. Oh, thank you. Aduh, kenapa baru sekarang nangisnya ya? Padahal dari tadi perasaan baca-bacain cerita ininya, cerita bagusnya gitu loh. Maksudnya ternyata orang-orang hebat itu banyak banget loh di dunia ini gitu. Yang kayak dari yang muda sampai yang udah berusia senior itu tuh baik banget. Yang bahkan kayak rela jadi tulang punggung keluarga. Dan memang karena keharusan gitu loh di usia dia, yang dia nahan-nahanin. Ya kayak persis kayak cerita dia ini tuh kayak buat aku, you are the real hero gitu. Dan satu lagi buat menutup ya, jujur aku terharu juga sih baca ini. Aku rasa ini mewakili perasaan aku juga ya, bener banget. Dari sini aku tersadar, ternyata kita hidup dengan beban dan tantangannya masing-masing. Untuk aku sendiri, jangan merasa paling menderita, karena ternyata di luar sana masih banyak orang-orang yang sama kayak kita, harus menjalani kehidupan yang gak mudah. Intinya, kita hidup harus selalu dipenuhi rasa syukur. Jangan baik mengeluh, melainkan harus baik doa dan usaha. Semangat untuk kita bisa melalui setiap rintangan, yakin pada rencana Tuhan. Tuhan Maha melihat, Tuhan menyuruh kita untuk sabar terlebih dahulu. Yakinlah di depan kebahagiaan menunggu kita yang pandai bersyukur dan ikhlas dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Kak telah membuka mata hati kita untuk tidak berkecil hati dan memandang luas arti kehidupan. Aduh ya Allah, kenapa jadi aku yang pengen nangis? Kayak maksud aku tuh gak nyangka gitu loh bahwa ternyata kalian-kalian ini juga ini tuh sumber kekuatan banget loh. Kalau selama ini aku baca kayak Kak Farin tuh menginspirasi aku apa segala macam, tau gak sih? Sometimes kalian yang menginspirasi aku gitu. Aku juga punya hardship ya istilahnya in life, pasti adalah. Cuman kayak baca kayak gini tuh jadi kayak oh gue gak sendiri gitu. Pengen denger aja cerita kalian saat itu kemarin, karena aku pengen tahu gimana sih kondisi orang-orang di luar aku, di luar sana gitu. Dan ternyata wow, banyak juga yang menjalani tantangannya masing-masing gitu. Jadi bener banget, jangan merasa hidup kita paling menderita, tetap bersyukur. Dan kalau misal kalian suka session yang seperti ini, mungkin kalian boleh komen di bawah kalau kalian pengen sharing pengalaman kalian seperti apa. Berterima kasih bukan ke aku ya, tapi ke teman-teman yang udah membagikan ceritanya buat kita semua hari ini. Boleh banget silakan komen di bawah, saling menguatkan, saling mendukung. Thank you so much for the sharing. Dan aku harap kalian yang nonton sampai akhir ini bener-bener bisa dapat pencerahan ya setelah nonton video ini, bahwa pandemi ini membawa dampak ke banyak banget orang, baik secara mental, secara sosial, semuanya, fisik, finansial, semuanya. So that's why yuk kita bareng-bareng, kita bergandengan tangan biar pandemi ini cepat selesai. Kita jaga kesehatan, kita vaksin kalau memang harus vaksin, memang harus vaksin yang sesuai kriteria, dan tetap laksanakan prokes baik yang udah vaksin maupun yang belum vaksin. Oke guys, I guess that's all for today. Sebelum aku kelamaan nangis juga nih dan aku harus bersiap-siap juga di sini. Thank you so much for watching. God bless you all. See you in my next video. Bye. Nikki? Stay strong katanya. Stay safe and stay healthy. Oh, be happy. Jangan lupa be happy. Bye.